Ini ada depan-depan aja cantik-cantik bilang minyaknya di belakang-belakang nih gimana nih? Minyak apa enggak? Tidur jam berapa gitu dulu. Yang pakai kacamata itu tidur jam berapa tadi malam? Jam. Bukan, tidurnya jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam 12. Berarti bangun jam 7 ya? Siang sekali bro. Tidurnya larut malam. Ya. Oke, nanti kita akan secara khusus untuk membahas tentang bagaimana kesehatan mental kita dipengaruhi oleh bagaimana tidur kita. Dan satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang mengurangi jam tidurnya adalah manusia kita ini, dengan alasan yang tidak masuk akal. Sehingga banyak di antara kita, apa ya? Banyak di antara kita yang umurnya pendek, ternyata itu akibat dari kurang tidur. Kita bayangkan juga orang-orang zaman dulu yang umurnya sampai di atas 100 tahun, ternyata karena mereka memang mengikuti jam sirkadiannya. Sore hari ketika waktu itu belum ada yang namanya handphone, belum ada listrik, ya, secara otomatis otak kita untuk memerintah relax, santai, kemudian tidur, ya. Pagi-pagi sekitar jam 6 matahari mulai terbit, maka mulailah otak kita dalam otak kita ya, di dalam otak kita untuk memerintah ayo bangun segera, ya. Itu yang membuat mereka kesehatan mentalnya jauh lebih bagus daripada kita. Dan WHO juga sudah mengatakan bahwa mendeklarasikan bahwa manusia-manusia zaman sekarang, manusia-manusia yang melakukan jam tidur yang sehingga dikatakan sebagai sebuah bencana besar yang akan mengancam kehidupan kita ke depan. Oke, sejatinya kita mau mulai talk show. Talk show-nya nanti sekarang kalau nanti ibu share ya. Talk show-nya nanti sebentar lagi, sekitar 15 menit lagi. Yang mau belanja mau lihat-lihat dulu, kan? Dan ini adalah kantor baru mereka. Sebelumnya kantornya ada di sebelah. Tahu kantor sebelumnya? Jauh rasanya. Kalau dari sini kemudian ke kanan, kemudian sama, tetapi kanan jalan turun dari sini. Dan dari sini. Sejatinya saya ketemu bosnya Ibu Wati itu beberapa bulan yang lalu ketika kami ada talk show di Sambur. Tidak sengaja, ternyata kami juga pernah satu divisi di sebuah koran yang ada seksi bahasa Inggrisnya. Saya terjemahnya, kemudian beliau ada di lapangan wartawan. Dan ketika kami ketemu beberapa bulan yang lalu, kami menjalin lagi dan mengatakan Pak saya mau sudah mulai mobil yang ke-9 yang menyediakan barang-barang yang sangat luar biasa, berkualitas tinggi, high class di standar bintang 5, sehingga ketika para bapak dan ibu dan ya, yang lain juga memakai produknya pasti sudah merasakan seperti apa empuk, seperti apa rasanya enak, seperti apa rasanya nyaman ketika tidur di atas linen yang disiapkan oleh linen. Oke, selama pembukaan kantor baru ini yang melakukan pembelanjaan transaksi maka diberikan diskon berapa persen ya? 150% ya? 15 ya? 15% ya. Jadi nanti di akhir acara ini juga kita akan memberikan penghargaan khusus kepada yang melakukan belanja hari ini, tapi itu semua diikuti. Jadi sekali lagi selamat datang di Linen, kantor yang terbaru. Dan siang hari ini sejatinya banyak acara yang kita lakukan. Selain talk show dengan seorang pakar ilmu jiwa yang berhubungan dengan kesehatan mental kita dengan tidur. Kemudian kita juga ada hubungan dengan hukum, kemudian juga ada nanti ada hubungan kita pada peresmian pembukaan Linen yang terbaru. Siap ya teman-teman saya ya? Oke, sudah banyak yang belanja hari ini? Bro, halo? Udah banyak yang belanja? Sudah banyak ya? Sudah banyak. Pokoknya harus banyak lah. Hari ini diberikan diskon 15%. Nanti besok sudah tidak ada lagi ya? Atau mungkin cuma ketika acara yang berlangsung. Setelah itu sudah tidak ada lagi. So, ya, manfaatkan baik-baik. Thank you sir for coming here. Okay. Hi, good morning. How are you? I'm fine, thank you. And guli-guli. It seems that we are from Africa, right? No. Saya dari Afrika, saya dari Lagos. I've been living here in Bali for about 40 years, so I speak Bahasa Indonesia very well, and I speak Bahasa Bali very well. Fantastico, right? So we have said something in our life is Hakuna Matata, so everything is gonna be okay, everything is gonna be sinking, everything is gonna be fine. All is gonna be okay today. Yeah, my name is Paul. Ya, sebentar lagi ya. Sebentar, kita sabar dulu, tunggu
Ibu Sally Mantra nanti hadir di sini, kemudian baru kita mulai ya, Mbak Dian ya. Oke. Apakah sudah boleh diundang? Boleh. Belum ya? Lanjut aja boleh Pak. Boleh ya. Oke, kita tepuk tangan dong untuk saya tadi bilang ya dokter E-nya, dia mengatakan, Pak jangan manggil saya dokter Pak, jangan saya manggil dok, E-nya aja gitu bilangnya. Oke, karena bukan di rumah sakit ya, kita sekarang di rumah Idolina gitu ya. Tepuk tangan untuk E-nya. Oke, E-nya kita di sini E-nya. Oke, yuk have a seat please. Aduh, saya senang sekali. Kalau cerita lama-lama lagi sejatinya diurut-urut lagi ceritanya. Kalau Bintang sama Bulan itu apa sih? Dia tantenya ya berarti ya. Tantenya dia itu adalah sahabat baik, sahabat kental saya yang terbaik. Karena kamu tahu kakeknya dia adalah mantan gubernur Bali. Periodenya 2 periode waktu itu ya. Dan kami biasa jalan-jalan ke rumah gubernur ya, karena di situ ada anaknya yang namanya Bintang dan Bulan, kami akrab. Saya orang radio, kami kumpul di radio, dan anak itu juga di situ. Dan kami akrab sekali. Beberapa waktu lalu ketika saya ditunjuk untuk menjadi host acara ini, kemudian saya tanya, ada di belakang yang namanya Blanco kan? Ini Blanco ini siapa? Mama ya. Nah, keluarga Blanco juga adalah keluarga yang sangat akrab, sangat dekat dengan kami, karena kami juga sering berhubungan, ya. Tadi saya sempat nanya-nanya setelah ngobrol-ngobrol sama dia, apakah ini yang termasuk kayaknya termasuk di dalamnya yang waktu itu belajar nyanyi, belajar model, yang dulu lupa katanya. Karena waktu itu pekerjaan saya adalah sebagai master seremoni dari acara itu, ya era 90-an sampai menjelang tahun 2000, hampir setiap 3 bulan kami ada show, ya, terutama di sebuah sanggar. Sanggar itu adalah sanggar nyanyi dan juga ada beberapa sanggar untuk fashion show. Oke, let's get back on the show. Oke, Anya, ini kan tadi saya iseng nanya kan, dan yang tadi yang jawab itu cuma 3 ini, termasuk Anya di dalamnya. Tidur Anda nyenyak di malam? Iya. Kemudian saya tanya, Mas, siapa namanya Mas? Sorry, oke, bro. Erwin, Mas Erwin. Mas Erwin tidur jam berapa tadi malam? Ya. Jawabnya ada 7 jam. Cukup nggak 7 jam itu untuk tidur satu orang dalam satu hari? Sebenarnya kalau misalnya dari WHO ada banyak juga ya sumber-sumber lain. Tapi tidur yang optimal itu bisa dari 8 sampai 9 jam. 8 sampai 19. 8 sampai 9. Mas Erwin, masih kurang Mas? 1 jam. Masih 1 jam lagi. Nah, kalau kurang seperti ini, yang kurang ini dia kan 7 jam nih istilahnya ya. Kemudian bagaimana supaya dia bisa menjadi 8 jam sampai 9 jam? Apakah tidur 7 jam itulah hanya untuk tidur malam saja? Atau dikombinasikan antara, kan ada tidur siang juga Mas Erwin ya? Apakah dihitung itu untuk kategori WHO tadi itu tidurnya harus 8 jam? Jadi sebenarnya kalau untuk tidur itu tuh ada kualitas dan kuantitas. Ya. Ada kualitas dan kuantitas. Kalau kuantitas yang tadi kita bilang 8 sampai 9 jam. Kalau kualitas tidur itu gimana kita bisa mempertahankan tidur selama 8 sampai 9 jam itu. Jadi kan ada orang yang berasa, oh aku udah tidur 8 sampai 9 jam itu udah cukup. Sebenarnya tidur kita itu ada juga yang orang tidur 1-2 jam terus kebangun tidur lagi. Ada juga yang nggak bisa sampai mempertahankan tidurnya sampai pagi. Jadi sebenarnya itu pun nggak cukup. Karena saat kita deep sleep selama 8 sampai 9 jam itu waktunya kita untuk istilahnya recharge badan kita. Karena kan badan manusia itu perlu ada fight and flight sistemnya. Jadi di saat malam hari ada hormon yaitu yang diproduksi di otak kita di kelenjar pineal itu namanya melatonin, dan melatonin itu hanya diproduksi di malam hari. Karena melatonin itu hanya diproduksi malam hari. Ya. Nah, melatonin itu apa ini untuk kita? Ini bahasanya, ini bahasa agak kedokteran gitu. Saya sempat dengar melatonin, serotonin, ya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya melatonin ini memang diproduksinya di malam hari karena dia hormon tidur. Dia membuat kita ngantuk, membantu kita bisa tidur lelap. Di siang hari dia ada melatonin, tapi dia malahan disekresi, istilahnya nggak diproduksi banyak karena memang tubuh kita kan perlu fight atau bangun di saat siang. Jadi sebenarnya bangun tidur siang itu tidak seoptimal tidur malam, jadi nggak bisa sebenarnya dibales tidur siang.
Contohnya kalau misalnya ya, kalau saya jadi dokter jaga malam, saya nggak tidur semalaman. Terus besoknya saya selesai jaga pagi jam 7, saya mau tidur sampai 7-8 jam, 8-9 jam lah ya. Itu rasanya tetap nggak enak. Rasanya kayak orang jet lag gitu. Jadi sebenarnya paling nyaman dan paling optimal untuk kita tidur ya di waktu malam hari. Yang memang kita didesain sebagai manusia yang tidurnya di malam hari. Oke, Anya, sekarang bagaimana dengan orang yang sama Anya bilang tadi tidurnya di siang hari kemudian kerja di malam hari. Sementara itu kan tidak ada sama sekali kita bisa dalam tanda kutip membalas ya dari tidur malam yang kurang kemudian kita tidur siang gitu. Secara mental ini, kalau ini kan kita talk show tentang mental, kesehatan mental di berhubungan dengan tidur. Terganggu nggak orang-orang seperti itu? Apa yang terjadi pada diri mereka kalau seperti itu? Sebenarnya dari saya sendiri ya, karena udah ngalamin sendiri, terasa sangat terganggu. Karena tidur itu kita butuh tidur karena kita perlu menyeimbangkan zat-zat kimia yang ada di otak kita. Contohnya kayak stress hormone, kayak kortisol, dopamin. Semakin tinggi kortisol kita jadi stres. Semakin tinggi kortisol berarti kita semakin stres. Jadi dia akan mengumpan balik ke badan kita, ngasih sinyal kita bakalan susah konsentrasi, susah mengendalikan emosi, ya, sampai dia itu tadi membuat adanya meningkatkan resiko kita punya gangguan mental. Saya pernah membaca sebuah buku yang judulnya Why We Sleep, ya, tulisan seorang profesor. Di situ dia mengatakan bahwa tidur sejatinya itu penyebab kecelakaan terbesar. Ya, mungkin selama ini banyak orang yang mengalami kecelakaan macam-macam, ada kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan sebagainya. Dan selama ini orang-orang tidak pernah berpikir bahwa ini penyebabnya adalah karena lelah, karena ngantuk dan sebagainya. Dan itu sering terjadi di pagi hari. Ya, di pagi hari. Oke. Banyak di antara kita ya bersyukurlah kalau kita disetiri. Tetapi kadang-kadang kita nyetir mobil sendiri. Apa kira-kira yang harus dilakukan supaya kita selamat di jalan? Kita juga tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi yang kita bisa kendalikan diri kita. Ya, ketika kita sudah hanya mungkin punya pengalaman tidak tidur malam-malam, kemudian pulang, ya, pulangnya kemana waktu itu? Rumahnya kerobokan. Dari Badung. Dari Badung ya, dari Badung. Tidak tidur sama sekali. Kemudian tentunya tirai. Apa kira-kira yang harus dilakukan, tindakan harus dilakukan supaya kita sehat jiwa kita? Karena bagaimanapun juga kita yang nyetir itu harus di belakang setir atau orang yang sehat supaya tidak terjadi kecelakaan. Pertama, yakin kalau kita bisa pulang, ya. Yakin dulu ya, kalau kita bisa pulang. Cara untuk membuat kita yakin bahwa kita bisa pulang itu apa? Apa indikatornya? Mata nggak sebut-sebut dan lain sebagainya. Kalau ini bukan secara klinisnya yang saya nggak bisa bilang karena semua orang beda-beda ya. Okay. Sebenarnya dari pengalaman aja, kalau misalnya habis jaga malam contohnya, ya cuci muka dulu, minum kopi, apa kafein. Apa efek cuci muka itu terhadap ini? Cuci muka itu terhadap orang yang tadi ngantuk, kemudian cuci muka contohnya ini. Berasa lebih fresh aja. Lebih fresh ya? Iya, lebih bangun gitu istilahnya. Kita kan pakai air dingin, gitu kita udah bangun gitu. Sebenarnya itu sih. Tapi emang sebenarnya nggak direkomendasiin pulang. Tidak direkomendasikan setelah melek kemudian nyetir gitu ya? Iya sebenarnya. Tapi kan karena emang nggak tidur, bukan kayak baru bangun masih ngantuk berangkat. Jadi kalau udah biasa, ya kebiasaan aja sih sebenarnya. Tapi tidak untuk dicontoh. Jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda ya aja ya. Oke. Artinya kondisinya gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lihat dari seseorang ketika ini lagi-lagi mungkin pengalaman pribadi, nanti kita boleh share ya. Yang ada di sini boleh juga nanti bertanya, diskusi dan sebagainya. Apa indikator seseorang kurang tidur? Ya, ngantukkah? Kemudian matanya tidak enak, ya. Kemudian konsentrasinya tidak bagus. Lalu juga mungkin diajak ngobrol sama orang tuh kadang-kadang dengar, kadang-kadang tidak, atau apa yang paling sering terjadi ketika kita. Sebenarnya kalau udah sering ya, istilahnya udah kronis gitu ya, insomnia atau susah tidur, kelihatan memang dari wajahnya pasti kelihatan. Ya, kita pasti jaga. Wajah saya kira-kira kurang tidur apa kelebihan tidur? Kayaknya cukup deh. Cukup tidur ya. Oke, padahal saya suka naik malam. Saya bisa dari satpam di pos apa ya? Pos satpam itu saya bisa dari situ gitu.
Ya tadi kelihatan jadi under eye-nya bisa gelap. Oh, yang ini ya. Oke. Tapi kalau secara sifat juga masih kelihatan. Ya kita susah konsentrasi tadi. Terus gampang emosi, susah mengendalikan emosi, dan juga sebenarnya kurang tidur itu efeknya ke tubuh kita, misalnya ke pencernaan juga ada. Ke pencernaan juga bisa. Itu yang akhirnya satu orang itu bisa jadi gemuk atau justru sebaliknya jadi gemuk. Iya, bisa. Dua-duanya bisa terjadi. Bisa. Terus satu lagi yaitu tadi saya bilang gangguan mental, contohnya meningkatkan resiko dari depresi karena penurunan dopamin dan juga cemas. Jadi kebanyakan gangguan cemas itu karena kekurangan tidur. Oke, Anya. Kecemasan, ya, itu adalah salah satu gangguan tidur. Ini sudah masuk ke, itu mungkin gangguan mental yang masih ringan gitu ya, yang akan jadi tinggi nanti mungkin sudah schizophrenia dan sebagainya. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang gangguan kurang tidur kemudian cemas bagi masyarakat mungkin berbeda dengan cemas menurut definisi dokter gitu. Nah, oke, yang di masyarakat dulu ya kan, yang gampang, apakah gedebak-gedebuk, kemudian tangan berkeringat, kemudian tidak konsentrasi, seperti apa di masyarakat kira-kira kita bisa rasakan? Atau tubuh kita kan adalah apa ya, sebuah mesin yang juga bisa merasakan. Kita bahasnya yang simple aja ya. Okay. Kalau cemas, kalau kedokteran kan banyak, ada gangguan cemas menyeluruh ya, macam-macam. Tapi yang mungkin umum itu cemas itu bisa ada triggernya. Bisa karena memang dia pikiran, bisa dia takut ketemu banyak orang. Ya, biasanya contohnya ya kayak dia deg-degan, berkeringat, sampai ada yang berasa sesek gitu tiba-tiba. Kayak panic attack itu juga termasuk dari gejala cemas. Oke. Jadi ketika mungkin detak jantungnya kok tidak iramanya tidak bagus gitu ya. Detak-gedebuk yang biasanya detak kan detak jantung kita kan seperti itu bunyinya. Kalau kita mau tahu ya diri kita sendiri sendiri kan pelan ya kan, detak. Tapi ketika dia fight mungkin akan menjadi detak. Dan itu yang akhirnya berdampak pada ya kalau gangguan mungkin irama jantungnya ya. Kemudian kalau dia tidak stroke ya, kemudian tekanan darahnya bisa diatur dengan baik sih nggak apa-apa. Tapi apa yang segera kita lakukan saat kita berbicara supaya gangguan mental kita tidak terus-menerus lah yang berakibat yang buruk nanti? Apa yang harus segera dilakukan ketika tanda-tanda itu sudah mulai berada bersama kita? Sebenarnya kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu, contohnya dari sleep routine. Kalau kita memang mau mulai dari tidur ya. Jadi kalau kita sendiri bisa lakukan yang pertama sleep routine. Jadi kita punya rutinitas setiap hari. Misalnya udah tahu selesai kerja jam 9, di rumah jam 9 ya, pastinya kita tinggal tidur aja jam 10. Jadi kita cukup waktunya, dan itu setiap hari diulang. Jadi setelah kita memprogram badan kita, dia bakalan kebiasaan kayak ini udah jam tidur jadi saya harus tidur gitu. Memang sih kita pasti sampai rumah nonton dulu, scroll TikTok dulu sampai jam 12. Dan tidak sadar sudah lebih dari jam 12. Iya, jadi sebenarnya sleep routine yang sehat itu nomor 1. Nomor 2 ada external stimulants. Jadi external stimulants. Okay. Contohnya adalah gadget. Okay. Jadi gadget itu sebenarnya penting bagi kita ya, tapi ketika kita salah memanfaatkan gadget itu akhirnya membuat kita justru sakit gitu ya. Iya, jadi ya kalau mau tidur dimatikan dulu. Gadget itu kan bisa dari HP, bisa dari TV juga, dan yang paling penting itu juga lampu. Saat kita redupkan lampu pas mau tidur, itu akan menstimulasi produksi melatonin tadi lebih tinggi. Jadi bikin ruangan itu gelap juga membantu produksi melatonin, jadi itu buat kita ngantuk. Tapi hanya juga ada orang yang bagaimana dengan orang yang takut dengan gelap ya? Mungkin bisa ada orang yang takut gelap kan nggak bisa tidur sama sekali justru ya. Satu lagi, ya saya juga takut sih gelap. Jadi satu lagi yang penting adalah media tidur. Contohnya kasur. Kasur kita itu adalah media tidur. Oke, kasur terus media tidur. Menarik juga ketika saya membaca beberapa materi kemarin, salah satunya dari buku Why We Sleep itu, dia mengatakan bahwa mengutip apa yang dikatakan oleh orang bijak,
pikiran yang ruwet itu adalah sama seperti kita tidur di atas bantal yang berisi paku. Ya, oke. Kalau kita berbicara tentang bantal, bicara tentang bed, dan itu adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kualitas tidur kita. Ketika sekarang kita berada di sini di Indoliner, ya, warnanya ini juga bisa mempengaruhi nggak secara mental. Ya, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa tidur enak, kita bisa tidur pulas, kita bisa bermimpi, dan bahkan kita bisa mengorok, gitu kan? Ya. Warna juga berpengaruh. Ada juga sih penelitian tentang itu ya. Jadi tentang warna, cara kita pemilihan warna di kamar, pemilihan bedsheet, warna-warna itu juga ada penelitian tentang itu, yang bikin kita lebih gampang untuk tidur. Oke, kira-kira bisa share nggak informasinya? Yang warna paling apa yang bisa, ini secara kalau kita bicara dalam konteks tidur. Karena sejatinya di tempat tidur kita sepertiga dari hidup kita ya, sepertiga atau 2/3 dari hidup kita ada di situ. Tapi kita mengabaikan, bed kita abaikan, kemudian kebersihannya, kemudian bantalnya, kemudian di sekeliling kita dan sebagainya, kemudian bed covernya. Karena kita tidak peduli seperti itu. Padahal sebagian besar hidup kita ada di situ. Dan sebagian besar dari hidup kita di situ, apakah kita bermental baja, bermental lembek, kemudian mental kita jadi tidak betul dan kita sakit karena mental, semua ada di situ. Apa yang diproduksi oleh Indoliner ini kira-kira? Ya, kalau ini kan hanya juga adalah salah satu dari sekian ribu, sekian juta orang yang juga memakai produk ini. Apa yang bagus dari mereka? Kalau saya sendiri di rumah ya pasti pakai dari bed cover. Duvet, isi selimut itu, yang bikin selimutnya kayak empuk gitu, kayak ditimpa sama awan gitu loh kalau pakai duvet. Misalnya kalau kita pernah nginep di hotel-hotel sih, selimutnya tuh yang berat gitu loh. Ya itu yang aku paling suka dari Indoliner. Dan juga selimutnya, terus semua, pokoknya perintilan kasur itu semua kalau aku sih ya, emang semuanya dari Indoliner. Indoliner ternyata menyediakan produk yang sangat luar biasa dan memang standarnya bintang 5 lah dengan affordable prices. Harganya tidak sampai mencekik ya kita tidak sampai kita harus memasukkan tangan kita jauh lebih banyak lagi lebih ke samping kita gitu ya. Tadi hal-hal yang membuat kita bisa tidur. Seberapa sering harus kita ganti sekarang ya ketika kita kan ini fakta di lapangan bahwa banyak di antara kita bisa sampai 1 bulan tidak dicuci dan sebagainya. Itu menurut kedokteran supaya kita sehat betul-betul kita bisa tidur dengan baik. Itu berapa sih standarnya? Apakah sekali pakai kemudian langsung selesai, ataukah 1 minggu, atau beberapa hari? Sekarang ini topiknya kulit ya. Jadi kalau misalnya di kedokteran ya, ada yang mereka harus ganti. Jadi tergantung kita tinggal di mana ya. Kalau misalnya kita tinggal di iklim yang tropis, ya kan pasti sering lebih lembab istilahnya ya. Itu optimal boleh lah 1 minggu sekali. Tapi kalau mau lebih bersih boleh setiap 3 hari. Ini repot ya. Jadi sebenarnya seminggu sekali cukup. Tapi dengan ventilasi yang baik kamarnya, dengan sinar matahari yang cukup gitu. Jadi ternyata ada banyak faktor ya, bukan cuma 1 faktor saja. Selain ininya tadi bagus, kemudian ventilasinya, penerangan, kemudian infrastruktur yang ada di sekitar kita, itu juga menentukan. Saya mau ke audiens dulu. Ibu Sally, terima kasih sudah datang. Tepuk tangan dong, boleh tepuk tangan untuk Ibu Sally. Ibu selamat datang, saya mau salaman dulu. Terima kasih. Ada dari audiens ya kira-kira yang mau berbagi informasi atau bertanya tentang tidur ini, kualitas tidur supaya kesehatan mental, hati-hati loh. Ya. Hanya rasanya kesehatan mental kan gini kan, deg-degan, kemudian kita biarkan deg-degan, kemudian deg-degan itu menjadi deg-deg, ya. Kita hampir tidak pernah ngeh bahwa kita sudah kena penyakit mental. Kan biasanya begini kan, dokter juga pasti akan sangat paham sekali gitu. Saya misalnya orang sakit, ya sakit mental lah gitu kan, dan saya pasti tidak akan pernah mengatakan saya sakit mental. Walaupun ini beli siapa namanya ini? Agung. Pak Agung ini mengatakan, Bang Paul, anak ini sakit mental. Siapa yang sakit? Ayo kita ke dokter. Apa yang perlu kita lakukan sejatinya ketika kita sudah mulai merasa bahwa kok saya nggak enak ya? Kecemasan yang berlebihan itu
sehingga lebih dini ya untuk mengantisipasi. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang kita ada gangguan mental itu harus ada jadi gangguan itu harus dia mengganggu daily activity kita. Contohnya baru bisa disebut ya jadi gangguan mental kalau emang mengganggu kehidupan sehari-hari. Istilahnya sampai tidak bisa kerja, sampai nggak mau keluar rumah, sampai misalnya udah sampai tempat kerja pulang lagi karena cemas gitu. Itu baru ganggu kehidupan, baru boleh didefinisikan sebagai gangguan mental. Kalau hanya perasaan saja, misalnya kayak sekarang ya aku mau tampil kayak agak cemas dikit deh, deg-degan dikit, itu kayaknya masih bisa kita kontrol sendiri dengan pernafasan, olah pernafasan ya, terus berdoa juga bisa ya menenangkan ya. Tapi kalau misalnya nggak sampai mengganggu, itu bisa kita ya itu tadi lakukan sendiri aja, lebih sering yoga, tenangkan diri. Kalau memang sampai mengganggu, baru itu harus ke dokter ya. Oke. Yang cemas, kemudian tidak berhenti cemasnya, sudah berupaya untuk berdoa, kemudian tarik nafas, yoga, ternyata masih juga tidak berhasil. Itu dokternya mana? Ke psikiater boleh, ke psikolog boleh, psikiater boleh. Dokter umum boleh nggak? Dokter umum sebenarnya boleh, tapi nanti pasti dirujuk. Oke. Dan sejatinya memang kita harus sadar ya. Iya, sadar diri dulu ya. Sadar diri ya. Tapi juga jangan kata dokter jangan mendiagnosa diri sendiri ya. Self-diagnosis ya, kemudian akhirnya mengabaikan dan sebagainya, lalu terjadi ya hal-hal yang buruk. Kan biasanya kan masyarakat begini ya, setelah kondisinya sangat-sangat buruk, kemudian dia baru ke dokter atau meminta bantuan medis. Bentar, saya sekali lagi mau ke audiens dulu. Ada yang mau berbagi informasi tentang bagaimana tidur mempengaruhi kesehatan mental kita? Boleh? Raise up your hand please if you have some questions. Ada? Ada yang komen? Belum ada? Oke. Selain kesehatan mental, hanya apalagi kira-kira yang yang disebabkan oleh kita kurang tidur gitu. Selain mental tadi. Tadi kita sudah sempat ada diabetes juga termasuk di dalamnya, kemudian kegemukan, kemudian jantungan dan sebagainya. Iya tadi saya stroke termasuk di dalamnya ya. Ya itu salah satunya aja sih sebenarnya. Cuman ya sebenarnya ya, seperti tadi kita bilang tidur adalah kunci dari kesehatan tubuh kita karena itu sebenarnya mengontrol hormon di otak. Jadi tempat mengontrol segalanya. Jadi bisa kemana-mana aja. Dari sifat kita, dari konsentrasi, emosi, dan juga tadi pencernaan segala macam. Jadi sebenarnya di sana aja sih. Hanya ada juga yang mengatakan begini, ketika kita bicara tentang konteks bagaimana sekarang begitu banyak tadi kita bicara tentang handphone, kemudian televisi dan lain sebagainya, sinar blue light dan sebagainya. Apa sih jadinya? Yang banyak masyarakat juga begini, dia masuk ke tempat tidur bukan karena pengen tidur, santai-santai, tidur-tiduran. Tapi orang dokter mengatakan bahwa janganlah masuk ke kamar tidur sebelum Anda memang sudah jamnya untuk tidur gitu. Apa yang harus bisa kita lakukan? Kita kan ini kan memaksa dalam tanda kutip memerintahkan diri kita supaya tidak masuk kamar tidur dulu sebelum memang benar-benar kita tidur. Ya. Okay. Apa yang kita bisa lakukan? Ini dalam tanda kutip berperang ya dengan diri kita sendiri gitu ya. Sebenarnya kayak tadi aku bilang ya, sleep routine itu bisa dimulai dari kita anak-anak sebenarnya. Jadi anak-anak sama dewasa sama aja perlu tidur kan. Cuma kalau anak-anak itu bisa kita ajarkan dulu dari dia kecil ada yang namanya sleep routine. Jadi dia sudah sadar kalau misalnya jam segitu dia udah pasti ngantuk. Contohnya saya memang sudah di sleep routine dari kecil. Jadi kalau jam 10 itu udah pasti ngantuk. Udah pasti bakalan tidur. Jadi itu adalah kebiasaan terbawa sampai dewasa. Tapi kalau memang kita udah dewasa ini yang susah tidur. Nah itu, ini. Kita udah dewasa ini, udah dewasa, udah kadung. Katoran balik udah kadung, Pak Gongge. Udah kadung, kemudian kita sudah ketergantungan kita sangat besar sekali. Yang tadi jam sirkadian, jam 10 tidur, kemudian jam 7 bangun, kemudian itu kita campur adukan semua gitu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Dari jam bangunnya dulu sih, kalau bangunnya mulai kita jam bangunnya pagi, dulu ya. Kalau kita mulai aktivitas dari pagi, pasti kita di jam-jam mau tidur yang jam 10 itu pasti udah mulai ngantuk. Karena kan itu juga natural ya untuk badan kita minta istirahat. Jadi kalau misalnya bangunnya jam 12 siang ya nggak mungkin ngantuk jam 10 malam gitu. Dari faktor utamanya adalah
Kalau memang kita belum bisa mengusahakan jam tidurnya, artinya pergi tidurnya, tapi yang kita utamakan prioritasnya setiap hari itu next day-nya itu harus bangun pada jam yang sama gitu. Ini berapa lama proses ini akan terbentuk menjadi sebuah kebiasaan. Kan biasanya begini, apalagi besok hari libur gitu kan. Orang mengatakan libur ya tidur seharian lah gitu kan. Padahal menurut kedokteran itu juga tidak betul gitu ya. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi kita berperan dengan diri kita sendiri, dan salah satunya adalah tentu saja itu mental kita gitu. Ya, yang penting dimulai aja. Dimulai dulu dari hari ini. Besoknya biasanya sih 4 minggu udah bisa terjadwal sleep routine itu. 4 minggu kemudian tercipta sleep routine itu. Oke. Baik, ada lagi kira-kira? Raise your hand please if you have some questions. Ini menarik membicarakan mumpung kita punya narasumber yang sangat luar biasa. Dan memang sekarang masih di rumah sakit kapal tugasnya. Oke. Jadi nanti kalau ada gangguan jiwa kita berharap tidak ya. Karena intelijen itu memang tidak 100% untuk menjamin kita untuk terbebas dari gangguan kesehatan mental. Tapi paling tidak dengan kelembutan, kemudian juga kualitas yang bintang 5 ini, paling tidak kita bisa terhindar dari itu. Oke, ini ada pertanyaan, oke silakan. Dari Bali. Hah? Dari Bali. Oke, ya. Semisal, kan nggak semua orang punya sleeping schedule yang kayak jam 10 udah nggak bisa tidur karena banyak orang working night shift. Apakah ada hubungannya tidur di jam yang agak pagian tapi dia dapat 8 jam tidur dibandingin orang yang tidur dari jam 10 bangunnya lebih pagi? Apakah itu mengefek di jam paginya tapi dia dapat tidur selama 8 jam? Terima kasih pertanyaannya, Kim. Iya, silakan. Jadi kayak tadi aku bilang, sebenarnya optimalnya ya tidur di malam hari itu lebih baik karena produksi melatonin. Karena kita kalau siang hari tidur dibalas di siang hari atau lebih pagi gitu ya istilahnya, produksi melatoninnya menurun, jadi tidurnya tidak se-deep sleep. Karena sebenarnya tidur kita itu ada fase-fase tidur ya. Tidur yang benar-benar masih superficial istilahnya. Jadi kalau kita mau tidur itu ada 4 fase sebenarnya. Sampai kita mau ke deep sleep di mana produksi hormon kita yang terbaik di jam tidur, di rest flight or fight-nya ya. Jadi kalau di siang hari dia nggak optimal. Tapi sebenarnya daripada nggak tidur sama sekali ya masih lebih bagus tidur. Jadi sebenarnya kalau mau dicari yang maksimalnya lebih baik tidur di malam hari. Tapi kalau memang nggak bisa ya sebanyak-banyaknya kita dapat tidur itu nggak masalah sebenarnya. Ini para artis soalnya sering show-nya malam-malam, ya. Malamnya bukan jam 12 selesainya, lebih dari itu, ya. Boleh nggak mereka tidur siangnya banyak? Misalnya sebelum show, kemudian mereka tidur banyak, ya kemudian malam karena memang harus bekerja sampai lewat dari jam 12 malam. Boleh aja. Dibayarnya kapan? Sebelum atau setelah? Sebenarnya boleh aja sebelumnya misalnya biar lebih berenergi gitu ya. Tapi yang tadi saya bilang hormon-hormon yang diproduksi di malam hari itu tidak diproduksi secara maksimal karena kan kita nggak tidur di jam yang harusnya dia produksi. Karena kita ada biological jam-jam biologis untuk kita istirahat dan memulihkan badan gitu. Oke, memang penting yang sering kita abaikan. Memang sekali lagi dari buku yang saya baca itu Why We Sleep itu juga mengatakan seperti itu. Kita sering sekali mengabaikan jam tidur kita. Akhirnya kita tidak tahu ya apa yang terjadi pada diri kita. Sejatinya juga ketika kita tidur itu ada jam-jam tertentu yang mendetoks ya organ-organ kita. Bayangkan ketika kita seharusnya kan kita idealnya kan kita tidur jam 10 ya. Jam 10 sampai jam 11 tubuh kita sejatinya merevitalisasi semua kerusakan-kerusakan pada organ tertentu. Dari jam 11 sampai jam 12 katakanlah hati. Jadi 12 jam 1, setiap jam itu ada seperti itu. Kita bisa bayangkan ketika kita mengabaikan jam tidur itu, ya itu berkali-kali. Sejatinya tubuh kita ini adalah sebuah mesin juga yang bisa membuat kita sakit, bisa membuat kita sehat kan, ya. Ketika kita tidak lakukan tidur pada jam-jam tertentu, maka organ tubuh kita ini tidak melakukan detoksifikasi. Ketika kita biarkan seperti itu, maka lama-kelamaan kita akan ya sangat luar biasa untuk menderitanya. Ya, oke. Tadi pertanyaan sudah terjawab. Kemudian ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Silakan. Masih ada kesempatan mumpung tidur. Inilah karena kita menganggap tidur itu adalah
bukan sebuah kebutuhan mendasar yang harus kita penuhi 8 jam. Ya. Dan seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa satu-satunya makhluk dunia yang mengurangi jam tidurnya adalah manusia, kita ini. Ya. Setelah nanti dia bermasalah dengan kesehatannya, baru dia sadar bahwa apa yang dia cari selama ini mengorbankan kesehatan. Salah satunya mengorbankan kesehatan jam tidurnya. Baru dia merasakan bahwa semua duit yang didapatkan itu habis juga dan bahkan minus dari duit-duit yang sudah dikumpulkan untuk dia karena masalah kesehatan. Oke, let's get to talk about bagaimana infrastruktur tidur kita buat enak. Tadi ada warna, walaupun penelitian juga ada yang mengatakan seperti warna tertentu itu bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Kemudian wangi-wangian juga, kira-kira ada juga penelitian seperti itu. Wangi-wangian juga ada orang yang memang sukanya yang istilahnya sense of dia nyaman itu dari wangi juga ada. Jadi calming sense juga kan ada. Jadi contoh-contohnya yang kayak sense yang ada dari Indolina juga bisa membantu kita. Bisa membantu kita membuat relax, iya, enak tidur dan sebagainya. Selamat siang, selamat datang. Ini kawan lama saya. Akhirnya saya juga tadi sudah bercerita bahwa kita kawan lama. Kemudian beberapa bulan yang lalu kita ketemu di sana, kita ngobrol lagi Bawati. Baik, ternyata wangi-wangian itu juga termasuk. Oke, wangi apa yang perlu dihindari ketika kita tidur gitu kan ada wangi-wangi tertentu bagi orang-orang tertentu kemudian tidak cocok, tidak pas gitu kan. Itu personal preference aja ya. Personal ya. Misalnya kayak aku suka yang lavender, pasti aku pilihnya yang lavender. Kalau misalnya yang suka jasmine, pilihnya jasmine. Jadi lebih ke personal preference aja. Kalau dia suka cotton candy, dia mungkin pilihnya kencang-kencang juga personal. Bagaimana kalau seseorang ini kan kalau itu tidur sendiri ya. Tapi bagaimana kalau kita tidur berdua dan sebagainya, yang satu suka ini, yang satu ini dan ini. Bagaimana kita membuat ini supaya mungkin gantian gitu. Hari ini lavender, besok jasmine, hari berikutnya dan sebagainya. Apa ya? Bagaimana caranya gitu? Boleh atau pilih yang netral aja sih. Pilih netral itu semua tergantung dari kita berkomunikasi. Iya, atau salah satunya ngalah itu sih. Ngalah, jangan-jangan ngalah nanti kemudian jangan-jangan dia nggak bisa tidur lagi nanti aja gitu. Nggak apa-apa ya. Yang penting bagaimana kita berkomunikasi. Baik, kita balik lagi ke Indolinen yang punya produk yang sangat luar biasa ini, yang tentu kita harapkan bisa membuat kita tidur nyaman, tidur enak dan sebagainya. Seberapa soft? Nah ini dia nih kan, ini kan produknya kan banyak. Tadi hanya cerita bahwa kalau tidur di hotel tuh kayaknya tidurnya enak banget, nyenyak banget. Kita pengen sekali yang tidur di hotel itu kita bawa ke rumah, gitu kan? Tapi tidak semua seperti itu. Tapi Indolinen itu ternyata menyediakan itu. Seberapa soft yang tubuh kita bisa berkomunikasi, bisa menerima, oh ya ini nyaman, ini kurang nyaman. Seberapa soft? Iya soft, halusnya permukaan, karakternya dan sebagainya. Sebenarnya senyamannya kita aja sih. Kalau orang-orang kan pasti kayak tadi ya personal preference. Ada juga yang suka tekstur, ada yang tipenya suka soft. Jadi kalau misalnya standarnya aja sih kalau yang di Indolina memang super soft ya bahan-bahannya. Jadi kayak gitu. Boleh tepuk tangan dong, super soft, ya kan? Ini membuat kita tidur ya. Ini membuat kita tidur nyaman gitu ya. Jadi itu tergantung dari referensi yang bersangkutan atau pribadi-pribadi tertentu. Saat kita bicara tentang kesehatan mental dengan tidur, kita tidak ingin sekali lagi bahwa kita ini gangguan mental kita hanya karena tidur. Sejatinya kan bukan cuma karena itu aja kan, faktornya kan banyak sekali. Dan ini penting sekali menata. Kemudian kalau kita berbicara tentang bagaimana penataan tempat tidur dan pendukung-pendukungnya. Nah, sorry itu saya Pak Agung ya, kalau di Bali kan ada arah kepala harus kemana gitu ya, tidak sembarangan kan, misalnya ke arah utara atau ke arah selatan gitu. Ini secara ini adalah local genius ya, tapi kita lihat dulu dari sisi kedokterannya. Itu kalau kedokteran kemana arah kepala dan sampai kaki dan sebagainya itu berpengaruh nggak terhadap kualitas tidur kita? Sebenarnya kalau arah kepala sih enggak ya, tapi derajat ketinggian bantal sebenarnya itu lebih ke masalah spine kalau misalnya itu. Karena kan untuk peredaran darah juga. Nah sebenarnya itu aja kalau misalnya kalau arah
timbul selatan kayak gitu, kayaknya nggak ada. Tidak itu kedokteran, Iya. di kedokteran tidak membantu soalnya, Enggak. tapi derajat ketinggian. Nah, Iya. hanya kalau kita bicara tentang derajat ketinggian, kadang-kadang kan orang begini, ada yang suka bantalnya cuma satu, ya kan? Iya. Kemudian belum lagi pakai penyangga. Iya. Tapi ada juga orang yang tidak suka flat saja gitu. Iya. Nah, dari sisi kesehatan, sekali lagi dari sisi kesehatan kalau kita bicara tentang tidur, yang mana yang paling enak direkomendasikan sendiri? Yang paling direkomendasi sebenarnya yang posisi netral, karena itu kita harus mengembalikan posisi spine kita itu secara netral, jadi bukan yang bantal yang super tinggi. Jadi bantal itu sebenarnya harusnya flat. Oke. Tapi kan kita ngomongin tentang kenyamanan ya, karena bantal itu tidak nyaman sama sekali. Jadi sebenarnya pilih yang masih flat, tapi tetap ada empuknya gitu untuk kita sehari-hari, karena nggak mungkin juga pakai bantal flat. Ada sih kayak orang-orang di Jepang kan memang bantalnya tuh yang lurus gepeng kayak cuman sling apa sih kayak handuk digulung gitu. Itu sebenarnya bagus karena posisi spine kita itu netral. Kalau kita suka pakai bantal tinggi kan ada yang pakai bantal ditumpuk dua gitu ya. Nah itu Tumpuk dua, iya. pakai guling lagi. Malah itu yang menimbulkan sakit leher juga sih sebenarnya kayak gitu. Sakit leher sudah termasuk mungkin begini, kita juga hampir semua orang mengeluh seperti itu. Ya tidur, kemudian sakit leher dan sebagainya. Apakah ini juga merupakan awal masuknya kesehatan mental kita atau tidak ada hubungannya sama sekali? Tidak, karena tadi kan saya bilang kualitas tidur bukan tentang kualitas. Enggak, maksudnya begini. Kan banyak orang yang bangun tidur, itu jarang sekali orang yang sangat lega. Tapi juga banyak sekali keluhan, aduh sakit sirai. Nah, kalau orang Bali bilang sakit sirai, sakit bangkiang dan sebagainya. Nah, apakah penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan seperti ini, kalau dibiarkan, ini akan lama-kelamaan akan berdampak pada mental kita, kesehatan mental. Iya, karena kan kurang tidur jadinya, karena dia nggak nyaman. Oke. Jadi dia mengurangi kualitas tidur, dia nggak deep sleep, pasti kan kita nggak nyaman selama kita tidur. Kebanyakan sih kalau misalnya pasien yang punya masalah leher, punya masalah dengan spine, karena dia memang posisi tidurnya pertama salah dan kedua tidak deep sleep gitu. Jadi dia kurang tidur, jadinya insomnia. Insomnia. Jadi kalau buat aku. Sleeping is the luxury. Tepuk tangan dong. Ini penting sekali pernyataannya, sleeping is a luxury. Jangan anggap enteng tentang tidur, karena tidur itu penting sekali, karena ini ada hubungannya dengan kesehatan mental kita. Hanya terima kasih, kita tos dulu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Anya, luar biasa. Boleh ya? Oke, sekali lagi yang belanja hari ini dikasih diskon 150%, kurangi nolnya. Kurangi nolnya. Oke, Mbak Wati boleh memberikan sertifikat appreciation, ya, oke. Kameranya dari mana? Kameranya dari sana, ya. Iya. Oke, lihat sini ya. Satu. Oke, sana kameranya. Sekali lagi tahan. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, sampun. Yang Bali TV sampun. Oke.